bilang oke. Halo guys, so hari ini di video ini kita bakal belajar sinonim dan antonim. Dan tadi kita udah quizzes, dan bagian otak kalau bagian quizesnya ada di G Drive aku nanti. So, kita bahas dulu sinonim antonim itu apa. Ini udah pada tahu sih, tapi aku pengen review ulang aja guys. Sinonim ya basically ya kata yang mirip gitu ya, sinonim kalau bahasa Indonesia. Atau kata yang mirip. Kata yang mirip. Kayak bahasa ya kata yang mirip lah. Nah, antonim ya antonim. Antonim ya antonim. Atau kata yang berbalik. Kayak beda. 80% beda, derajat beda. Kayak 180 beda dari katanya gitu. So, with this in mind, jadi sebenarnya kata yang mirip dan antonim kata yang 180 derajat beda. Ini bersangkutannya sama vocab. Jadi kalau misalnya vocab ya dikit yang lebih agak susah, so kalau pengen tolong tambahin vocab kalian, dan kalau mau tahu soal vocab bisa nonton DW sama aku ya. Oke, mari kita bahas soalnya yang tadi salah. Uncle Joseph brought home a humongous star apple. I shared it with my siblings. Ini jujur apa sih namanya, kalau nontonin kalau misalnya vocabnya emang udah itu sih nggak tahu. Tadi aku lihat komen pada bilangnya yang nggak tahu humongous itu apa. Sesimpel ya nggak tahu humongous itu apa. Humongous itu tuh ya artinya sama dengan enormous atau huge gitu loh. Jawabannya tuh ini ya artinya ya gede, intinya gede. So enormous is so ya sinonimnya tuh enormous. Kalian itu ya jangan lupa buat baca sinonim, apakah ditanya sinonim atau antonim. Aku lihat kalian tuh pada bilang aku nggak ngelihat ini sinonim atau antonim pertanyaannya. Guys, tolong dilihat, tolong dilihat. Obviously ini enggak, karena ini artinya kecil. Terus ini juga enggak, karena artinya ini juga enggak, artinya ini cantik. Terus ini juga enggak, karena ini artinya adalah enak. Jadi jawabannya adalah enormous. Ini kalau misalnya kalian nggak tahu vocab lainnya, kalian bisa catat juga ini artinya kecil, cantik, terus enak gitu. Ketik satu kalau udah paham. Satu kalau udah paham guys. So satu. Okay. Next. Our teacher never fails to provide us with adequate drills, exercise for mastery. Guru kita nggak pernah gagal untuk provide kita dengan bla 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 drills, exercise buat apa sih namanya? Bukan buat mastery. Adequate. Ya ini kalau nggak tahu vocabnya itu sih. Adequate itu, oh ya, kalau kalian apa sih namanya? Kalau kalian nulis, aku udah nulis sih, tapi kalau kalian nulis vocab, coba kalian tulis deh sinonimnya instead of artinya. Kadang itu bantuin aku juga gitu loh. Misalnya aku gitu sih, kayak tulis misalnya kayak unhinged sama dengan crazy, biar gampang keinget aja. So adequate itu ya basically adequate itu sebenarnya enough atau sufficient atau sufficient. Ya kebalikan dari ini sufficient, kebalikan dari ini jelas, ini artinya adalah cukup, jadi kayak ya cukup lah, nanti cukup. Insufficient ya nggak cukup kan artinya, so salah. Important tuh artinya penting,
Dampak-dampaknya penting, terus good artinya ya bagus. So, the answer would be enough. Would be enough. Oh wait, better ya lu sinonimnya ya benar. Ketimbang terjemahannya. Making more connection. Yes, like bida. So, ya jawabannya enough atau sufficient kalau misalnya ada pilihan sufficient. Oke, lanjut. Gigantic. Ini kok salah ya pada salah. Oh, tapi iya sih karena nggak tahu formnya. Gigantic tuh ya sama aja kayak humongous. Itu adalah arti gede. It's pretty interesting tuh karena Arif living tuh hidup. Kalau miniatur itu kebalikan dari ini ya. Aduh. Hidup. Ini kecil, artinya kecil, miniatur. Antonimnya oh iya bener. Oh my god, salah. Oh my god. Jangan ikutin aku guys. Jangan ikutin aku. Aku juga kalau kalian lagi. Ini antonimnya. So would be ya miniatur, lebih kecil. Ya udah sih aja. Di rumah gue lagi berisik. Gue fokus lihat. Ya gue akuin. Katanya bener. Ya sih bener semua pas ngerjainnya. Mau lihat gak? Aku ada historinya. Pas ngerjainnya itu. Anyway, aku akuin itu salah aku. Miniatur. Ini gede, berarti balikannya udah itu deh. Gede, so obviously yang kecil artinya. Kayak tapi kalau miniatur pada tahu nggak sih? Kayak ya miniatur kayak bahasa Indonesia. Kenapa salah di sini? Kan kenapa salah di sini? Soalnya kan miniatur ada juga di ini. Dan artinya kurang lebih sama. Salah baca. Ya sih salah baca kayak aku berarti ya. Tapi aku pertama kerja bener semua sih. Nanti aku liatin lah I guess. Anyway, ini antonim exceptional job. Exceptional movement. Jerome did an exceptional move when he introduced a project on how people can protect Mother Earth. People admire his work. Oke, ini kan nggak perlu ngelihat kok udah ini belum kok udah 2017 aja. Itu ya horizon. Aku ininya patokan aku horizon. Jadi kalian tetap aja boleh ngerjain pas nanti aku jelasinnya. Tapi aku biasanya pakainya patokannya horizon kalau airdropnya. Horizon tuh kalau letak sama Bordeaux ya. Oke, anyway. Ini langsung kelihatan artinya ini apa, nggak perlu tahu vocabnya. People admire him for his work. Orang-orang tuh admire dia buat kerjaan dia. Dia tuh kayak, orang tuh kayak, wow, kerjaan dia. So, exceptional would be ya, bagus banget basically lah. Fantastic job, something like that lah. Okay. So, kebalikannya would be apa? Ayo mau ngetes. Karena tadi ini jawabannya apa? Aku kan udah jelasin. Coba ini jawabannya apa tadi? Yes, ordinary. Ya, exceptional tuh juga sih. So, karena yang lainnya emang itu malah unforgettable ya nggak bisa dilupain. Itu berarti ya would be kayak exceptional nggak sih, ya kan? Nggak bisa dilupain. Malah tuh kayak menjadi exceptional. Confident ya, percaya diri. Ordinary ya, biasa. Irrelevant ya, nggak penting. So, jawabannya would be ordinary.
dia itu kayak biasa, exceptional. Misalnya ini deh, kalau misalnya ini, she so exceptional, dia exceptional banget, dia hebat banget. Bukan bagus banget, tapi hebat banget. Tapi konteksnya beda. Biasanya artinya bagus banget. Misalnya ke orang rujukannya atau ke binatang bisa jadi wow dia tuh hebat banget binatang itu atau orang itu. So balikan dari hebat banget ya biasa aja. Biasa. Oke. Okay. Next, nyantonim juga the highlighted words. Some conquer. Use their talent and skill to conquer easy and difficult challenges in life. Oke, okay. Beberapa orang apa sih bisa di-compare ke narratrice mereka pakai talent mereka dan skill mereka untuk nge-conquer easy difficult challenges in life. Oke, kita bisa iniin dari ini lah. Bisa ambil dari kalimatnya bla 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 mereka pakai talenta sama skill mereka untuk bla 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 hal yang gampang dan susah di hidup mereka. Berarti conquer itu apa? Coba tanpa ngeliat Google conquer itu apa guys? Coba apa? Yes, Raja. Bukan. Nggak perlu tahu tapi juga itu sih kayak kelihatan dari kalimat. So, kalau kalian nggak selalu tahu tentang vocabnya, kalian bisa pakai rujukan kalimatnya. Karena kadang mereka ngasih tahu kayak ngasih hint tentang going to conquer. Ya, sama menaklukkan. So, jawabannya ini apa? Kalau pertanyaan lu berarti ini they said conquer ini. Terus coba wait ini adjust. Coba apa? Jadi jawabannya apa? Gak ada yang jual nih. Oke. Fail, benar. Di sini conquer-nya maksudnya tuh mereka tuh apa sih namanya berhasil menaklukkan challenges yang susah ataupun mudah di hidup mereka kan. So, kebalikan dari berhasil menaklukkan, ya apa? Ya gagal. Pada salahnya paling karena bacanya nggak tahu fokus sih, which is nggak apa sih, itu error manusia banget. So, latihanlah banyak. Pokoknya juga tadi sempet nggak baca kan, so ya, remove ya berarti hilangin gitu lah. Hilangin. Terus fight bukan berantem sih, ya, tapi fight bertarung ya yeah, maybe like that. Bertarung, adjust ya lebih ke adaptasi sih, adjust menyesuaikan sesuaikan. Oke. Nggak ada lain kan yang ditanya, so inilah hasilnya. Nggak ada lagi kan guys yang ditanya, berarti kita abis ini lanjut ke airdrop 7. Ketik UI kalau udah siap. Oke. Oke, aku nunggu deh. Apa sih namanya sectionnya? Bentar. Berarti pas dulu ya Kaja. Tapi buat sambil nunggu yang lain jawabannya apa? Iya sih, apa sih namanya? Nggak mudah. Tahun lalu, kayak I think Kadina nama aku bisa vouch for that, kayak nggak mudah
Terus kunci jawabannya juga sering salah, bukan sering kali tapi beberapa salah. So I think itu normal kok kalau kalian salah. Ayo, ini jawabannya apa? Tapi ini nggak perlu tahu. Beberapa soal tuh nggak perlu lihat ini. Aku F2 belum, ya kerjain aja, nggak apa-apa, kerjain aja. Kan itu malah lebih bagus kalau belum ngerjain. Aku malah yang itu yang belum ngerjain. Oke. Oke, kayak udah pada mulai jawab deh. So, let's bahas bentar. Yuk bahas. Oke, ayo bahas. The word nature in paragraph 2 is closest meaning. Nah, ini berarti apa? Kalau closest meaning berarti apa, guys? Kalau kalau closest meaning berarti artinya apa? Sinonim, benar. Ini artinya adalah sinonim. Dia nanya closest meaning alias kayak yang artinya paling mirip. Ini sinonim. Sinonim nature di paragraph 2. Hilang. Tenang, tenang. Biasaan hilang dulu. Oke. Sinonim. Sinonimnya nature di paragraph 2. Oke. Berarti paragraph 2 kan. Langsung kita baca ke paragraph 2. Blah 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 has been keenly aware of the widespread nature of this problem. Oke. Berarti ini ngomonginnya soal apa sih nature-nya dari problem ini, dari masalah ini itu apa sih widespread atau apa sih ya widespread tuh tersebar luas. Jadi nature nature dari masalah ini itu tuh udah kesebar luas basically. Tersebar luas nature-nya. In nature basically. Dan berarti coba kita lihat opsinya dulu. Ada karakteristik, ya itu kan karakteristik existence itu ya kehidupannya. Quality ya kualitas, state itu kondisi, kayak itu adalah baik. Kalau kayak gini berarti jawabannya apa dong? Tadi pada jawabnya A. Itu bener A. Karakteristik. Karena dia ngomongin kan is aware of the widespread nature. Berarti kalau if you pasti kata ini ke dalam kalimatnya, Dr. Cat has been keenly aware of the widespread characteristic of this problem. Itu make sense karena ini nature dalam hal ini adalah masalah ini tuh tersebar luas. Berarti jawabannya karakteristik dong, karena berarti karakteristik dari masalah ini tersebar luas. That is one of their characteristic. Halo, patah-patah ya? Dengar nggak kok kayak gini? Patah-patah kah ini? Tunggu, coba aku ganti bentar.
Halo, beneran gak kayak gini ya Allah. Oke, bilang ya kalau putus-putus nanti biar aku ulang lagi. Bilang ya, gak ada putus-putusnya. Ya kah? Sedih banget. Ini masih ada putus-putusnya guys. Aman di aku, oke. Nah aman, oke. Bilang ya kalau putus-putus lagi. Oke, ulang kita ulang deh, kita ulang bahasa tadi. So, Dr. Katz has been keenly aware of the widespread nature of this problem. Nah, nature di sini lebih cocok ke kata karakteristik, nggak agak kerasin. Oke, nature di sini berarti make sense-nya ke kata karakteristik, karena dia ngomonginnya bahwa itu tuh apa namanya tersebar luas salahnya. So, yang paling cocok lebih karakteristik. Paham ya guys? Sinonim atau sinonimnya would be karakteristik. Tik, tik 3 kalau misalnya paham. Oke. Ini masih putus-putus. Masa sih? Raja ini masih putus-putus kan? Sih gitu lah. Coba bentar. Coba aku ini deh. Kalau gini gimana? Kalau gini masih putus-putus gak? Jelas. Oke. Aku ganti ke headset soalnya. Oke, aku ganti ke headset. Ini aku pakai earphone, baru jelas katanya. Tadi aku nggak pakai earphone. Kalau kayak gini jelas. Ini lancar jaya, oke. Oh, berarti pakai earphone berarti gue. Yaudah lanjut. Ulang lagi. Maaf, oke. Maaf ya guys. The widespread nature of this problem. Nah, widespread di sini tuh berarti paling cocoknya sinonimnya adalah karakteristik. Karena dia bilangnya nature-nya problem ini itu tuh tersebar luas. Nah, kalau kita masukin kata karakteristik, itu make sense. Itu karakteristik problem ini, itu tuh adalah dia tuh tersebar luas. Atau menyebar luas. So, jawabannya adalah karakteristik. Oke? Okay? Tik 1 kalau paham. Oke. Okay. Oke, okay. Lanjut. The word amazing in paragraph 4 is closest meaning to which following. Oke. Okay. Ini jawabannya apa guys? Nomor 2 ini. Tuh, paragraf 4. Berarti terakhir ya. Paragraf 4 di mana kocak? Ini paragraf salah. Waktu itu, nah ini nih, kadang airdropnya gini nih. Oh, ini paragraf 2. Ini paragraf. Oke. Coba kalian jawab ya. Ini nomor 2 apa jawabannya? Pengen itu deh. Ini pasti yang jawaban deh pasti. Itu. Apa sih namanya? Apa um, di itu ya? Udah pernah eval ya yang jawab D. Ayo kita debat. Kenapa jawabannya D? Coba kalian kasih tahu ke aku kenapa jawabannya D. Menurut kalian kenapa jawabannya D? D atau E? Coba, aku pengen dengar alasan kalian. Aku nanya ke kalian tadi. Aku nanya ke kalian kenapa jawabannya itu.
Emang diem kok. Kalau aku diem berarti emang diem kok. Nggak ada yang jawab, masa nggak ada yang jawab? Kenapa jawabannya D? Ayo dong, kan pada cepet jawab. Pasti kalian ada alasan kan? Kenapa jawabannya itu? Karena nggak asing aja, Kak. Ya, itu berarti evalnya berarti nggak bener nih. Kenapa D? Kenapa kamu eval terus jadi D? Kamu yakinkah itu D? Dengan jawaban dari dari kunci jawabannya? Itu iya. Surprising itu mengagetkan. Mengagetkan. Karena unusual adalah tidak biasa. Oke. Okay. Sense. Oke. Okay. Ada lagi nggak? Aku nyari penjelasan yang apa ya? Lebih dari ini. Amazing Discovery kayak pencarian yang belum tahu. Dah jadi surprise gitu. Oke. Oke, that makes sense. That makes sense. Coba kita tunggu. Kita iniin dulu bentar. Ya kita debat bentar. Lagi siapin suatu bentar. Bla bla bla. Bla bla bla. Oke. Or I don't know, outstanding sama striking rada sama. I don't know. Bener kan mengejutkan? Well, oke. Okay. Kita bahas yuk. Dia bilang di sini, his studies led to amazing discovery about the source of that breath. Oke, okay. Sampai sini aja. Studi dia led him ke amazing discovery yang amazing tentang sumber dari bau mulut, basically kan. So, jawaban di sini adalah, ya, aku 50-50 sih ya sama ini jawabannya pas aku baca ini jawabannya. Karena kayak surprising, yes, tapi coba diinin deh. His studies led to an surprising, tapi ini bener sih. Kalau misalnya dimasukin pun bener, karena di sini kita anggap aja kalau misalnya kita tuh belum tahu tentang source of bad breath. Kita nggak tahu tentang sumber dari bau mulut. Nah, discovery ini, karena studi ini, akhirnya muncullah discovery bahwa ini tuh adalah source of bad breath-nya, gitu loh. Tanggapnya gitu kan. Nah, jadi jawabannya apa? Ya mengejutkan berarti. Karena amazing di sini, itu tuh ininya tuh studi groundbreaking bisa dibilang lah. Bisa dibilang gitu lah. Studi yang groundbreaking. Jadi jawabannya yes, kalian benar, surprising. Kalau luar biasa lebih cocok outstanding deh. Iya. Kalau di sini tapi itu sih lebih ke ini tuh studi, terus kita sebelumnya belum tahu kalau misalnya hal ini tuh ada. Jadi cocoknya itu. Lebih ke itu sih. Paham. Kalau paham ketik 1. Tapi aku menerima opini lain kan. Kalau ada opini lain coba tulis di komen. Kayak, Kak, menurut aku enggak deh, kayak nggak surprising. Kayak jawabannya ini deh. Aku bakal tetap aja terima. Karena ya kita di sini itu kan apa sih namanya, berbebas opini apapun. Coba kalau kalian ada opini, coba aku mau dengar deh. Kenapa nggak outstanding ya? Good question, itu good question. Kenapa nggak outstanding? Karena kalau kita plek kayak amazing, artinya apa? Itu mirip sama outstanding ya kan? Nah, ya simple aja sih jawabannya.
Karena nggak outstanding. Yes, outstanding itu bisa artinya amazing, exceptional, atau excellent. Tapi itu nggak capture elemen surprise-nya dari kata yang amazing ini. Karena dia bilang kan, sebelumnya tuh, ini tuh studi, dia kan apa sih, lanjutin studi dia. Nah, studi ini akhirnya bikin, apa sih namanya, ada penemuan baru gitu loh. Bisa dibilang gitu lah, ada kayak penemuan baru, oh, kita jadi tahu sumber dari bau mulut tuh apa, gitu. Jadi nggak cocok sama konteksnya di sini, outstanding. Cocoknya surprising, karena an amazing discovery, a surprising discovery. Nah, itu cocok kan? Amazing discovery sama surprising discovery. Karena sebelumnya nggak pernah ada gitu kan tentang discovery ini. Jadi ya konotasinya tuh kayak unexpected, terus kayak causes wonder, dan itu align dengan kalimat di konteks ya. Cocokin dengan itu ya, kalau ngerjain soal ginian, cocokin dengan kalimatnya. Kadang kayak nomor 1 bisa kamu langsung tahu jawabannya apa. Tapi kadang kayak nomor 2, kamu harus baca beneran teksnya baru kayak, oh, jawabannya ini gitu loh. Oke. Ketik 1 kalau paham. Mari lanjut. Ini, gue benci banget, airdrop yang ini belum ini, bukan paragraf 5, men. Nggak ada paragraf 5. Ini paragraf 3 ya. Oke. Ayo, nomor 3 apa? Yang limpah, ayo kerjakan. Oh ya, exacerbate. Iya kan, jadinya sih. Ini jawabannya apa? The word exacerbate. Oh ya, khusus meaning ini sinonim juga. Sinonim. Soal sinonim sih, so. Ya kah? Cause? C. Oke, karena udah beranjak, kita bahas deh. Ini nggak perlu itu sih. Nggak perlu. Even kamu kalau nggak tahu vocab ini pun, kalian bisa langsung tahu sih. Oke. Dia bilang di sini kan, certain food, however, contribute to the production of sulfurous gas in the back of the mouth. Tapi beberapa makanan itu tuh kontribusi ke productionnya sulfurous gases di belakang mulut. Nah, acidsnya di kopi, di protein yang ada di dairy products, itu tuh bisa exacerbate the problem. The problem, terus ini yang lainnya tuh pada bilang ini kayak ya besoknya negatif gitu kan, konotasi. Ini berarti konotasinya kan negatif. Nah, berarti jawabannya adalah worsen. Tapi kok kalau kamu search di dictionary pun exacerbate ya emang artinya kayak memburuk. Tapi kalau kamu pun cocokin dengan kalimatnya dan nggak tahu vocabnya, kamu juga pasti tahu kok. Oh, ini tuh mereka ngomongnya ke hal negatif gitu kan, kayak production sulfurous gas, terus asis di kopi, protein di dairy. Nah, terus bisa exacerbate the problem. Oke, jadi exacerbate apa? Oh, ada kata worsen di sini. So, jawabannya worsen. Karena cause itu kan apa sih sumber kejadiannya kayak ini terjadi karena ini. Bukan dong. Iritnya itu iritasi. Enggak dong. Kok iritasi problemnya? Terus evoke juga bukan. Karena evoke itu adalah
Evoke tuh membangkitkan. Exaggerate juga dong. Enggak dong, karena exaggerate kan bikin berlebihan. So, jawabannya apa? Worsen. Paham nggak? Kalau paham, ketik 1. Atau kalau ada opini lain, aku terima. Berlebihan. Evoke itu membangkitkan. So, ini cocok di konteks, tapi juga kamu nggak perlu baca konteksnya juga. Kalau misalnya tahu vocabnya, kalian bakal tahu juga jawabannya. Penyebab iritasi. Oke. Waduh. Tapi ini nggak itu sih, ini yang sangat susah sih. Paragraf 2. Oke, ini apa guys? Nomor 4 apa? Penggunaan evoke tuh kayak evoke the mummies. Iya bisa. Bisa sih. Tapi lebih ke bentar. Lebih ke berarti kerjaan aja ya nomor 4. Sambil aku jelasin ini evoke. Lebih ke apa sih, evoke riots. Kayak evoke nostalgia. Oh, bikin bangkitin nostalgia. Oh, bikin orang tuh pada demo, kayak bangkitin demo. Lebih ke itu sih. Bisa dipakai ya. Evoke an emotional response. Membangkitkan apa sih, respons yang emosional. Bisa kayak gitu sih dipakainya. Lebih ke itu konotasi buat makainya. I hope it makes sense. Kalau aku anggap itu make sense sih. Ini sampai nomor 6 deh. Kita sampai nomor 6 lah. Oke, nomor 4 apa guys? 4. Yes. Ini kok nggak ada yang jawab? Nomor 4 apa? Guys. Oke, ada yang jawab, oke. Problem. Oke. Oke, problem. Oke. Yes, benar. Ini aku kan nggak perlu ngejelasin deh sih ini kayak. Tapi ya basically issues itu artinya ya masalah. Isu dalam konteks ini. Kalau kita baca di sini masih the government should pay attention to this issue. Nah, pemerintah harus pay attention ke isu ini, basically. Ke isu ini. Ya berarti jawabannya, ya berarti isu dalam konteks ini artinya adalah masalah. Dan apa yang masalah tuh dalam bahasa Inggris apa sinonimnya? Yes, problem. Sesimpel itu sih. Ini tapi gampang lah kalau ini berarti. Ini implikasi asal, origin tuh asal. Occasion tuh, reason tuh alasan. Terus occasion tuh kesempatan. Kesempatan. Oke. Nah ini nih agak susah. Carrying out. Oh, oke, bentar. Ini carrying out yang mana? Oh my god. Blah. Hah? Paragraf udah kagak ada. Mana sih carrying out ini? Apaan dah? Kalimat pertama. Oh ya benar, ini salah banget ya guys. Aduh. Ini di paragraf pertama. Hah? Iya.
Wait, ini tadi ada paragraf ini ya? Oh, nggak ada kan? Kalimat pertama, Kak. Kok gue nggak ketemu ya? Maafkan aku. Gue udah agak lupa lagi. Blah, sorry, up. Terus, paragraf kedua halaman pertama. Iya, benar. Oh, iya benar. Iya benar, ini paragraf kedua benar. Maaf. Kelihatan tadi, maaf. Maaf. Oke. Ini ya, paragraf kedua berarti benar. Ini jawabannya apa, guys? Among respondents with family members carrying out distant learning. Oke. Benar kok. Ini benar kalian. Carrying out di sini tuh berarti mereka berarti kayak ngelakuin distant learning. Berarti kayak basic kayak carrying out di sini ngelakuin. Ngelakuin. Oh, ada anak limpah yang jawab juga. Ngelakuin. So, ngelakuin itu berarti apa? Implementasi. So, jawabannya adalah karena yang lainnya juga nggak ada yang masuk akal. Achieve tuh ya, to achieve something, meraih sesuatu, fulfill itu ya, fulfill itu adalah memenuhi, ya konsum, memenuhi, oke. Konsum ya konsum, halt ya di stop gitu lah basically. Halt itu berhenti. So, jawabannya di sini would be implementasi. Ya sekali bener, kok kan pinter-pinter. Ini kayak nggak butuh gue nggak sih ini mah. Nggak bakal gue dewe. Canda. Oke, dwindling. Ini jawabannya apa nih? In the underline word. Ini langsung kelihatan. Ini apa guys? Dwindling gene pool due to overfishing. Ini kelihatan lah jawabannya. Ada kata kuncinya di sini. Aku kemarin cap cup Ya Allah. Tapi benar, yang penting benar sih juga, tapi besides the point. Di sini ada kata kuncinya, yaitu apa? Overfishing. Nah, kalau dari situ berarti ya, aku tahu lah. Oke. Termasuk infeksi virus, gangguan metabolisme, polusi, atau berkurang ya. Oh, ini artinya bla 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 gen akibat penangkapan ikan yang berlebihan. Oke, berarti ini berkurang dong. Karena dia bilangnya kalau misalnya penangkapan ikannya itu apa sih namanya? Berlebihan. Overfishing kan berlebihan bisa. Berlebihan. Overfishing. Penangkapan ikan yang berlebihan kan. Berarti jawabannya apa? Shrinking. Atau ya berkurangnya bisa. Ini plot itu sih arti apa sih ini sinonimnya? Ya, tapi ini lebih ke penyusutan, cuman sama aja sih kayak berkurang ya. Penyusutan. Ini sama. Berarti ini jawabannya. Kebalikan expanding, increasing ini kebalikannya. Ini antonimnya. Telat Kak baru pulang. Baru nomor 6. Gak apa kok, ada itu kok, ada kelasnya jadi aman kok. Gak apa kok. Tenang, ada recordnya. Si Raja ada recordnya. Gene pool. Yes. Yes, benar. Thank you udah
Thank you Sandra udah ini. Oke, makanya aktif namanya. Expanding itu kebalikannya sih. Expanding itu berkembang, perkembangan gitu. Dia berkembang gitu. Berkembang. Increasing ya menambah, meningkat gitu lah. Menambah, meningkat. Basically the same lah. Terus varying. Adakah yang tahu varying? Coba. Adakah yang tahu varying? Yes, bervariasi. Aduh. Oke. Variasi. Lengthening. I think ini pada tahu lengthening itu memanjang. Karena length itu kan panjang, ya lengthening berarti memanjang. Memanjang. Oke. Ini masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Jadi kita ini deh lanjut deh ke nomor 7 sampai 78 deh. Underline the word maintain. Oke, tunggu. Ini aku ini nih buat kalian. Aku screenshotin buat kalian. Biar nanti gampang. Paragrafnya. Maintaining. Maintain. Biar aku taruh di sini. Biar gampang. Oke. Oke. Buat maintain, ini apa jawabannya nih? Maintain. Ini agak susah sih harus. Tapi aku pengen coba. Ini jawabannya apa? Kata apa kata yang paling dekat dengan kata maintain? Oke. Take care, adakah jawaban lain? Adakah jawaban lain? A. Oh, pada jawabannya A semua. Oke. Oke, pada kompak. Jawabannya maintain. Kenapa jawabannya kamu maintain? Enggak, kenapa jawabannya kamu take care of maksud aku? Kenapa kamu kayak ini jawabannya adalah A, take care of. Kenapa? Coba aku lihat jawaban. Karena maintain memelihara. Menjaga, memelihara. Oke. That makes sense. That makes sense. Bener gak ya? Bener sih. Tunggu, aku lagi dulu. Biar gampang aktif. Bentar. Oke. Okay, so masih bahas. Avery continued to maintain his innocence in the Burton case. Oke. Si Avery itu lanjut untuk bukan memelihara sih, tapi dia basically bilang kalau dia tuh innocent. Dia tuh kayak gue nggak salah gitu selama kasusnya Bernstein. Pokoknya dia berarti terus lagi bilang secara rutin kayak dia tuh innocent. Dan yang paling cocok di sini dia bersikukuh lah. Dia bilang bersikukuh kalau dia tuh nggak salah. Kalian jawabnya take care of karena dia memelihara ya. Coba kalian deh masukin ke dalam kalimat.
Avery continued to take care of his innocence. Does that sound right to you guys? Bener nggak itu menurut kalian? Kalau misalnya dimasukkan ke kalimat. Taking care of itu tuh konteksnya tuh ya caring for something physically atau emotionally. Take care of something kayak merawat sesuatu. Jadi kalian pada jawabnya take care of karena itu merawat kah? Merawat innocent kalian. Itu kedengarannya bener nggak? No, ya kan? Ya kan? Aku sih secara tolak aja. Oke. Tapi kalau opini aku, jawabannya state. Karena kita pakai bahasa lawyer aja deh juga. Pakai bahasa lawyer juga. Nggak ada orang yang pernah bilang take care of his innocence. Kita pakai bukan logika, tapi kita kalau misalnya ngelihat kasus-kasus di berita gitu, kita orang apa sih bakal bilangnya Avery continued to state his innocence. Nggak mungkin dong take care of his innocence. Berarti dia yang ngelakuin dong. Nggak dong. Kan yang ngelakuin, yang ngedefend dia lawyer dia, dan gitu-gitu kan. Dia cuma bilang kalau misalnya dia itu. Atau state, berarti jawabannya state dong. Karena state itu basically, ya dia bilang. Atau dia bilang kalau misalnya dia tuh innocent. Kalau ada yang opini lain, aku terima. Coba di komen. Kalau misalnya kalian enggak kak A, tetap aja A gitu. Menurut aku tapi B. Karena kalau misalnya di kasus-kasus kok kalian baca di Obaslok, di English Breakfast atau apa, dia bakal bilangnya he continued to state his innocence, she state her innocence, bla bla bla. Karena state itu tuh ya assert it firmly, dia tuh kayak gue itu nggak salah kocak gitu kan. Biasanya kayak bilang gitu. Kalian setuju nggak kok? Atau menurut kalian A? Kalau setuju ketik 1, kalau nggak setuju ketik 2. Bisa sih. Kayak di sini kalau take care of 3 tips lead being aku cuma bener 5. Kok tiba-tiba ini? Oh, nanti deh aku jawab after ini. Oh my god, udah jam 39. Ini aku langsung bahas ya. Aku langsung bahas waktunya ya Allah dikit. Not available at the time to exonerate him. Ini itu sih. Harus tahu vocabnya. Kalau yang ini. Exonerate apa? Ya, aku langsung kasih aja deh biar mana ini. Exonerate itu membebaskan dia. Berarti acquit jawabannya. Acquit itu berarti jawabannya acquit. Bukan punish, karena punish itu kebalikan dari membebaskan. Sentence juga itu kebalikan dari kebebasan atau ngebebasin dia. Praise itu juga enggak. Praise itu ya kayak compliment gitu. Arson juga enggak. Arson ya itu malah hal kriminal kan. Jadi jawabannya adalah acquit. Yaitu acquit itu adalah membebaskan basically. 11-12 sama exonerate. Membebaskan. Yang ini nggak perlu ini sih. Udah plot sama ini. Udah aku tulis arti yang lainnya. Punish, menghukum. Tapi aku juga itu kok guys. Aku juga awalnya aku pengen kalian itu juga kritis terhadap kunci jawaban di airdrop.
apalagi LBI. Menurut aku, coba kalian debat deh sama AI. Kalau misalnya nggak ada temen ya, kalau misalnya nggak ada temen buat debatin jawabannya. Aku juga awalnya malah kayak iyain aja, kayak pembahasan airdrop. Tapi nggak selalu bener kok. Nggak selalu bener jawaban di kunci jawabannya. Menurut aku juga gitu, dan menurut Kadidan juga gitu. Nggak selalu bener kok jawabannya. Jadi, aku pengen kalian kritis terhadap airdrop. Karena ya, di sini menurut aku take care of itu nggak make sense menurut aku. Nggak ada orang yang bilang I will Avery continue to take care of his innocent. Enggak dong. Itu just doesn't make sense dengan konteksnya. Dan bahasanya tuh bukan bahasa hukum juga gitu. Jadi itu kenapa aku jawabannya B akhirnya. Berarti kalau misalnya kata kita benar tapi salah, kita berikan argumen terhadap jawaban kita. Iya dong. Iya. Iya. Aku biasanya aku bisa debat sama AI. Kalian bisa pakai ChatGPT atau DeepSeek. Itu mereka biasanya bakal debat sama kamu dan ngasih tahu kenapa jawaban lainnya salah atau kenapa jawaban ini benar. Atau mungkin bisa aku bisa debat sama AI gitu sih kalau misalnya soal LBE. Itu membantu banget guys asli. Dia kalian nggak bingung sama nggak makan nggak ambil secara mentah-mentah gitu loh. Oh jawabannya TKF, oke jawabannya TKF. Nggak bisa gitu dong. Belum tentu jawabannya take care of. Belum tentu jawabannya ini itu. Jadi aku pengen kalian kritis ya terhadap hal itu. Kalian bisa debat dengan AI. Aku rekomen DeepSeek sih. Aku rekomen DeepSeek. ChatGPT juga nggak apa, tapi aku lebih rekomen DeepSeek. Debat aja kayak bla 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 bla, arti ini apa sih yang the closest meaning. Nanti mereka pasti bakal ngasih tau alasannya dan lain-lain. Untuk sentence memfonis oh ya ini juga vocab itu bisa beda-beda tergantung konteksnya. Sentence itu kalau kamu langsung artiin ke dictionary artinya adalah kalimat, tapi kalau dalam konteks hukum itu artinya memvonis. So itulah pentingnya vocab, perhatiin vocab berdasarkan konteks juga. Karena ini artinya bisa kalimat, tapi ini salah kan? Ini nggak masuk dalam konteks hukum. So aku harap kalian juga ini sesuai dengan konteksnya. Oke, sampai sini aja. Raja, recordnya tolong sampai sini aja, stopin aja.